Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 136-138 Mengapa begitu impulsif? Rumor adalah pisau pembunuh. Rumor adalah pedang yang menyakiti orang. Begitu rumor menyebar, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Ini adalah masalah yang tidak dapat diubah. Hanya dalam waktu satu sore, kisah Kevin Ye tentang perawatan telah membentuk banyak versi menarik yang tersebar di kampus sekolah menengah No. 1. Namun, pada akhirnya, kritik terbagi menjadi dua emosi yang berlawanan. Sementara para lelaki mendambakan dan cemburu pada Kevin Ye, para gadis sangat kecewa. Mereka semua menolak tindakan Kevin Ye yang kehilangan moralitasnya satu demi satu. Bagaimanapun, kampus sekolah menengah No. 1 ini sama sekali tidak damai. Ada gelombang arus bawah di mana-mana. Di balkon gedung sekolah tahun ketiga, Siting menatap ponselnya dengan gembira. Di samping Siting, Zhang He, yang merupakan dalang seluruh insiden itu, menatap Siting dengan matanya, menunggu pujian dari gurunya. Cek-cek, lumayan, lumayan. Siting tertawa senang, aku khawatir tidak akan mampu menghadapi si tolol itu, dan si tolol itu malah memberiku hadiah yang sangat besar. Hehe, Kevin Ye, oh Kevin Ye, kalau tuan muda ini tidak membuatmu bau kali ini, nama keluarga tuan muda ini bukanlah si. Setelah selesai berbicara, Siting berbalik dan berkata kepada Zhang He dengan puas, Zhang He, kau benar-benar anak nakal. Begitu aku berhasil menendang si tolol Kevin Ye keluar dari akademi, aku juga akan mendapat hadiah. Wajah Zhang He dipenuhi dengan kegembiraan, dan berkata seperti anjing pesek, terima kasih, tuan muda Ting. Terima kasih, tuan muda Ting. Siting menepuk bahu Zhang He, dan menatap teleponnya sendiri. Si bakat jangka panjang yang bermartabat itu mendesis, aku benar-benar tidak tahu apa yang begitu bagus tentang si tolol Ye ini sehingga begitu banyak wanita cantik menerkamnya satu demi satu. Mungkinkah bahkan kecantikan dunia ini telah berubah? Apakah si tolol itu menikmati makanannya? Dengan itu, tatapan Siting beralih ke Mona Liu di foto itu. Meskipun foto ini hanya memperlihatkan sisi wajah seorang wanita cantik, mengapa itu terlihat semakin familiar? Tepat saat Siting merasa curiga, pintu atap tiba-tiba terbuka. Dua anak laki-laki berusia sekitar 18 atau 19 tahun mengenakan seragam sekolah bergegas ke sisi Siting sambil terengah-engah. Salah satu dari mereka berkeringat deras sambil tersenyum, Tuan Muda Ting memang sangat beruntung, semuanya berjalan sesuai harapan Tuan Muda Ting. Mia Fang dan Lana Qin meninggalkan asrama putri, dan dengan marah bergegas menuju gedung pengajaran tahun kedua sekolah menengah. Mendengar itu, Siting tertawa terbahak-bahak, namun wajahnya segera menjadi gelap. Siting saat ini benar-benar berharap Mia Fang akan bersikap acuh tak acuh terhadap masalah ini. Mia Fang tidak dapat menahannya lagi dan langsung berlari menuju gedung pengajaran tempat Kevin Ye berada. Ini menunjukkan bahwa Mia Fang masih sangat peduli padanya. Jika dia benar-benar tidak peduli, si cantik es tidak akan turun dari altar dan menjadi marah. Dia melihat ke bawah dari atas dan melihat ke arah gedung pengajaran di kelas 2, dan berkata dengan galak, ye bodoh, tidak ada aku di SMA No. 1, tidak ada kamu. Aku ingin melihat bagaimana kamu menjelaskannya kali ini. Huff. Setelah itu, Siting menoleh dan memerintahkan, kalian berdua pergi dan awasi mereka. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan kembali. Baik, Tuan Muda Ting. Keduanya menjawab dan berlari seperti keledai. Sebenarnya, Siting membuat kesalahan fatal, yaitu menggunakan logikanya sendiri untuk mempertimbangkan Kevin Ye. Gelar semacam ini sangat penting bagi Siting, tetapi menurut pendapat Kevin Ye, dia bahkan tidak mempedulikannya. Adapun menjelaskannya kepada Mia Fang, itu akan lebih mustahil lagi. Ketika para dewa dari 9 alam melakukan urusan mereka tidak perlu menjelaskannya kepada siapapun. Pada saat ini, istirahat makan siang di sekolah menengah No. 1 hampir berakhir. Beberapa siswa telah meninggalkan asrama dan menuju ke ruang kelas. Sepanjang jalan, yang paling banyak dibicarakan mungkin adalah Kevin Ye. Hei, apakah kamu memeriksa forum sekolah siang ini? Tidak, ada apa? Apakah ada hal baru yang terjadi di sekolah lagi? Cepat beritahu aku, cepat beritahu aku. Bukankah ini masih tentang Kevin Ye? Ngomong-ngomong, Ye bodoh itu benar-benar hebat. Kudengar dia diterima oleh bos yang cantik. Benarkah?
Suara-suara itu naik turun satu demi satu, memenuhi telinga Mia Fang sepanjang jalan. Semakin banyak Mia Fang mendengar, semakin marah dia, dan semakin jelek ekspresinya. Dia sudah memarahi Kevin Ye beberapa ratus kali di dalam hatinya. Lana Qin mengikuti di belakang Mia Fang sepanjang waktu, tersenyum tak terkendali di wajah kekanak-kanakan itu. Seolah-olah semakin marah Mia Fang, semakin bahagia dia. Dia benar-benar memiliki ekspresi yang menyenangkan, dan ada rasa puas diri yang tercampur dalam keceriaannya. Hehe, Mia Fang ini sepertinya gadis seusia ini seharusnya memiliki ekspresi ini. Dia biasanya dingin dan sama sekali tidak santai. Lana Qin saat ini bahkan lebih yakin bahwa Kevin Ye adalah kunci untuk membuka hati Mia Fang. Pada saat ini, Kevin Ye, yang berada di tengah badai sekolah, baru saja kembali ke kelasnya bersama Lin Sailing dari Western Mountain Land. Ia tidak tahu kalau baru siang hari dan dirinya sudah terkenal di sekolah. Setelah menerima telepon dari ibunya, ekspresi Lin Sailing yang tegang menjadi tenang. Ketika dia kembali ke kelas, Emma tertawa, untungnya aku datang tepat waktu, aku hampir terlambat. Kevin Ye mengambil alih, dan tertawa, ini semua berkat keterampilan terbang si Tua Liu, jika tidak, aku khawatir akan sulit untuk datang ke kelas sore. Ya. Lin Sailing tertawa, meskipun kepalaku sedikit pusing, bisa menghadiri kelas sore masih sepadan. Sebelum bel kelas berbunyi, Kevin Ye dan Lin Sailing mengobrol dengan acuh tak acuh, sambil terlihat sangat santai dan tenang. Namun, mereka berdua tampaknya tidak merasakan tatapan aneh dari siswa di sekitarnya, terutama mereka yang terus-menerus menatap Kevin Ye seperti kilat. Akan baik-baik saja jika Kevin Ye tidak bisa merasakan tatapan seperti ini. Tetapi ketika dia duduk di depan meja, setelah menenangkan pikirannya, dia segera menyadari sesuatu yang aneh. Sambil mengerutkan kening, Kevin Ye berkata dengan lembut, apa yang terjadi hari ini, bahkan belum waktunya untuk kelas, mengapa kelas begitu sepi? Sebuah perasaan ilahi yang kuat memberitahu Kevin Ye bahwa hampir semua orang di kelas sedang menatapnya saat ini. Pandangan seperti ini yang tampaknya sedang melihat alien membuat Kevin Ye merasa sangat tidak nyaman. Lin Sailing sama sekali tidak menyadari hal ini saat dia menjelaskan, mungkin ujian ini membuat semua orang sangat terkejut, dan mereka semua sedang mempersiapkan diri untuk kelas sore. Tepat saat Kevin Ye dan Lin Sailing sedang berbicara, mereka mendengar keributan dari luar pintu kelas. Segera setelah itu, ada ledakan celoteh, lihat, Mia Fang ada di sini, Mia Fang ada di sini. Sudah berakhir, niat membunuh sang dewi pasti lebih kuat dari kematian, dia pasti ada di sini untuk mencari Kevin Ye. Kali ini, Kevin Ye pasti akan tamat. Aku juga berpikir begitu, Kevin Ye benar-benar orang yang tidak merasa puas. Dia benar-benar berani makan di luar dengan tunangan yang begitu cantik, dia benar-benar tidak beruntung. Lihat, boneka porselen, Lana Qin yang cantik juga ada di sini. Kevin Ye melawan dua gadis cantik sekolah, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Meskipun suaranya tidak keras, kedengarannya seperti kartu domino. Seketika, itu meledak, dan seluruh kelas 11 tahun kedua mulai mendidih. Selain Lin Sailing dan Kevin Ye, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, semua orang di kelas menunjuk dan berbicara kepada Kevin Ye dari belakang punggung mereka. Kevin Ye tertawa tak berdaya, dia dengan malu mencubit ujung hidungnya, dan mengejek Lin Sailing, sepertinya suasana belajar di kelas kita tidak sekuat itu. Saat mereka berbicara, beberapa kepala yang tidak dikenal sudah mulai bergerak di depan pintu masuk kelas 11 tahun kedua sekolah menengah atas. Segera setelah itu, suara dingin dan marah terdengar dari pintu, Kevin Ye, keluar sekarang juga. Suara ini, yang seharusnya semanis burung oriole, sangat familiar bagi Kevin Ye. Saat ini, wajah Mia Fang dipenuhi amarah saat dia menghalangi pintu masuk kelas 11 tahun kedua. Dia benar-benar memiliki sikap mendominasi seperti siswa tahun ketiga sungguhan, menyebabkan siswa kelas bawah yang menonton tercengang sejenak. Dalam kesan semua orang di sekolah, selain cantik, Mia Fang dingin dan menyendiri. Tapi sekarang, Mia Fang yang menghalangi pintu masuk kelas 11 tahun kedua ini telah sepenuhnya mengubah kesan semua orang tentangnya. Semua orang menatap Mia Fang dengan tatapan kosong, tetapi mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Ya Tuhan, apakah ini masih Dewi di hatiku?" Lana Qin, yang sangat akrab dengan Mia Fang, juga tercengang di tempat. Namun, dia segera tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, Mia Fang, benar sekali. Kevin Ye yang sedang duduk di kelas terkejut, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan dengan canggung mendengus 2 kali, lalu dengan enggan berdiri dan berjalan ke pintu. Sudah di sini, Kevin Ye keluar, ini adalah pertempuran terakhir,
aku benar-benar menantikannya, aku ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lin Sailing duduk dengan bodoh di kelasnya, matanya tidak pernah lepas dari Kevin Ye Duan dan Mia Fang. Sebagai tunangan Kevin Ye, Lin Sailing masih merasa rendah diri dan tidak percaya diri menghadapi Mia Fang. Setelah beberapa saat gugup, Lin Sailing hanya bisa menggigit bibirnya dan menatap. Pada saat ini, dia sama sekali tidak dapat membantu Kevin Ye. Bahkan jika dia membantu, itu sama sekali tidak membantu. Kevin Ye berjalan santai di depan Mia Fang dan Lana Qin, dan senyum lembut muncul di wajahnya. Fang, Qin Yang, ini kalian, sudah hampir waktunya untuk kelas. Aku ingin tahu apa urusanmu denganku. Mia Fang menatap senyum bersih Kevin Ye dan berdiri di sana dengan bodoh untuk waktu yang lama. Aura mendominasi dari beberapa saat yang lalu menghilang, dan dia menjadi sangat gugup sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Mia Fang, bicaralah. Kalian tidak mungkin takut saat ini, kan? Melihat itu, Lana Qin segera menarik pakaian Mia Fang dan mengingatkannya. Namun pikiran Mia Fang masih kosong, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Mungkinkah Mia Fang benar-benar mampu menginterogasinya di depan begitu banyak orang? Bahkan jika Mia Fang berani bertanya, identitas apa yang harus dia tanyakan, tunangan Kevin Ye. Seolah-olah dia tidak pernah mengakuinya. Mahasiswa. Seolah-olah identitas ini sama sekali tidak memenuhi syarat. Teman. Saya tidak berpikir begitu. Jadi pada saat ini, Mia Fang menyesalinya dan menghentakkan kakinya, berpikir, mengapa saya bertindak begitu impulsif? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Seolah-olah dia tidak tahu bagaimana mengakhiri situasi ini. Bab 137 inilah pesaing lainnya. Menghadapi Kevin Ye yang bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kemarahan Mia Fang sebelumnya benar-benar hilang, dan dia hanya berdiri di sana dengan bodoh di tempat. Bukannya Mia Fang tidak ingin menanyainya, tetapi, untuk sesaat, Mia Fang bahkan tidak tahu identitas apa yang harus dia gunakan untuk menanyai Kevin Ye. Suasana di pintu masuk kelas 11 SMA tahun kedua tiba-tiba menjadi aneh. Lana Qin, yang berdiri di samping Mia Fang, hanya bisa khawatir. Dia bergumam dalam hatinya, Mia Fang, kamu sudah bergegas di depannya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Mia Fang tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat Kevin Ye. Dering, dering, dering. Bel yang renyah berbunyi, mengganggu suasana canggung. Kevin Ye terkekeh, dia mengangkat kepalanya dan melihat bel yang tergantung di dinding. Fang, sudah waktunya kelas, jika kamu tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, maka aku akan kembali ke kelas sekarang. Setelah dia selesai berbicara, Kevin Ye bersiap untuk kembali. Mia Fang menatap wajah Kevin Ye dari samping, dia hanya bisa gelisah dan menghentakkan kakinya. Dia ingin mengatakan sesuatu, ingin bertanya sesuatu, tetapi kata-kata itu sampai ke mulutnya dan dia merasa sangat tidak nyaman. Namun, Lana Qin, sahabat karib Mia Fang, tiba-tiba melepaskan kekuatannya dan berteriak ke arah Kevin Ye, Kevin Ye, tunggu. Kevin Ye terkejut, dia segera menghentikan langkahnya, siswa Qin, apalagi yang kamu inginkan? Lana Qin menjadi tegang. Bagaimanapun, ini adalah masalah antara Mia Fang dan dia, jadi tidak pantas baginya untuk menyela. Namun, Lana Qin tidak ingin hanya melihat Kevin Ye pergi seperti itu. Mata indah Lana Qin berbalik. Dia teringat sesuatu dan berkata, Kevin Ye, kau pergi sebelum aku selesai bicara dengan Mia Fang kemarin. Kami di sini hari ini untuk memberitahumu bahwa kami telah memesan tempat di Clearwind Tea House pada hari Sabtu siang. Jangan lupa, kau harus datang tepat waktu. Setelah mengatakan itu, Lana Qin tidak lupa mengangkat tinjunya dan mengancamnya, dan itu, jika kau berani menjatuhkan kami tidak akan memaafkanmu. Kevin Ye telah menjadi rubah tua yang licik selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa undangan Lana Qin hanyalah sebuah alasan. Kenyataannya, Mia Fang bahkan tidak berhasil mengatakan sepatah kata pun yang ingin dia katakan. Hanya saja, karena Mia Fang tidak mengatakan apa-apa, Kevin Ye tidak tertarik untuk menyelidiki masalah itu lebih jauh. Menganggukkan kepalanya pelan, Kevin Ye hanya menjawab, mengerti, sebelum berjalan menuju kelas tanpa menoleh ke belakang. Sikap tenang Kevin Ye membuat Mia Fang menjadi sangat marah, dan dia memperhatikan punggung Kevin Ye yang berdiri di dekat pintu dan menghentakkan kakinya. Bibir cemberut dan rasa makanan dapat tercium dari jarak 3 mil. Mia Fang, kata-kata itu sudah disebarkan. Ayo pergi. Lana Qin pintar, dan dengan cepat menarik Mia Fang menjauh dari pintu masuk kelas 11 SMA tahun kedua. Para siswa yang berkumpul dalam lingkaran untuk menonton Kevin Ye mempermalukan dirinya sendiri semuanya tercengang. Mereka menatap tajam ke punggung dua gadis cantik sekolah,
Mia Fang dan Mia Fang, dan tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka untuk beberapa saat. Ini adalah akhirnya. Bagaimana bisa seperti ini? Melihat seberapa besar pertempuran yang dialami Mia Fang, kupikir kita akan mempermalukannya di depan semua orang. Aku tidak pernah menyangka akan seperti ini. Tampan itu ada keuntungannya. Orang yang bahkan bisa keluar untuk mencuri makanan pun ditoleransi. Terlebih lagi, ada gadis cantik di sekolah yang berinisiatif untuk mengundang mereka makan malam. Hebat, kata-kata macam apa yang sedang dibicarakan orang-orang ini. Kevin Ye tidak hanya tidak menganggap lelucon mereka sebagai lelucon, gadis cantik di sekolah itu bahkan mengundangnya untuk makan atas kemauannya sendiri. Kembali ke kelas, Kevin Ye diam-diam duduk di kursinya dan membuka buku pelajarannya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mata seluruh siswa kelas 2 SMA kelas 11 masih terfokus padanya. Hanya saja, ejekan dan cemoohan dari sebelumnya telah menghilang, dan sisanya dipenuhi dengan keterkejutan. Seolah-olah dia melakukan sesuatu yang salah, Lana Qin menarik Mia Fang dan bergegas meninggalkan kelas 2 SMA. Mia Fang menahan amarahnya sepanjang jalan dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pelan, ini sangat menyebalkan. Si bodoh Kevin Ye ini benar-benar membuatku marah. Jelas-jelas itu salahnya, tetapi dia masih bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Ini membuatku marah. Lan, katakan padaku, mengapa kulitnya begitu tebal? Selama ini, dia benar-benar meledak ketika Kevin Ye disebutkan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita cantik yang dingin, dia hanyalah gadis biasa yang tidak tahan cemburu. Lana Qin melihat ekspresi marah Mia Fang, lalu terkekeh, Mia Fang, menurutku bukan kulit Kevin Ye yang terlalu tebal, tetapi kulitmu yang terlalu tipis. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah menanyainya tentang hubungannya dengan wanita itu. Bagaimana mungkin aku bisa begitu pemalu sepertimu? Kupikir kamu akan sedikit lebih agresif kali ini dan bahkan akan mencoba untuk bertindak lebih benar. Siapa yang mengira kamu akan mengakui kekalahan dalam menghadapi situasi seperti itu? Mendengar keluhan Lana Qin, Mia Fang cemberut dan tergagap, tapi, aku. Aku tahu ada hal-hal yang tidak bisa kau katakan di depan begitu banyak orang. Lana Qin bersikap seolah-olah dia telah melihat cahaya setelah kejadian itu, dan memuji dirinya sendiri, untungnya aku pintar dan membantumu, jika aku tidak ada di sini hari ini, kau pasti berdiri di pintu masuk kelasnya sekarang. Mia Fang mendengus, wajahnya dipenuhi dengan ketidaksenangan saat dia berkata dengan nada aneh, benar, aku benar-benar berterima kasih kepada Nona Besar Qin, jika bukan karena kau di sini hari ini, aku akan tamat. Keduanya mengobrol saat mereka turun ke bawah. Setelah kecanggungan dan kekesalan tadi, emosi Mia Fang juga mulai tenang. Setelah merenung sejenak, Mia Fang mengangkat kepalanya, menatap Lana Qin dan bertanya, Lan, izinkan aku bertanya padamu, apakah menurutmu Kevin Ye benar-benar diurus oleh orang lain? Lana Qin sangat marah, tetapi pada saat yang sama, dia tertawa sambil menatap mata Mia Fang. Katakanlah, Mia Fang, kamu biasanya sangat cerdas, mengapa kamu begitu bingung ketika masalah ini melibatkan Kevin Ye? Lan, kamu, apa maksudmu dengan itu? Wajah Mia Fang langsung memerah, saat dia berkata dengan gugup sambil menundukkan kepalanya. Lana Qin tertawa nakal, katakanlah, betapa hebatnya. Beruntunglah kamu mengaku sebagai kombinasi sempurna antara kecantikan dan kebijaksanaan. Kamu bahkan tidak dapat memahami hal kecil ini. Seperti kata pepatah, rumor berhenti pada orang bijak. Bibe itu hanya kata-kata yang menarik perhatian, tetapi kamu benar-benar menganggapnya serius. Itu benar-benar kamu. Mia Fang terkejut, maksudmu artikel itu palsu? Tentu saja, bagaimana ini bisa benar? Pernahkah kau melihat wanita secantik itu keluar untuk mendukung seorang pria tampan? Mengemudikan mobil mewah dan tetap saja tampan, bukankah hanya dalam hitungan menit untuk menemukan seorang pria? Selain itu, bahkan jika dia benar-benar ingin menjaga pria tampan itu, dia tidak akan membawa mobilnya ke sekolah untuk mengantar gold card. Bukankah ini cukup jelas untuk menimbulkan kecurigaan? Setelah itu, Lana Qin terus menggoda, dan sebelum sekolah, ada desas-desus bahwa Kevin Ye adalah seorang yang bodoh, bahwa dia selalu berada di peringkat terbawah dalam setiap ujian di seluruh sekolah. Aku tidak akan percaya bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Kurasa kau hanya khawatir dan bingung. Saat Kevin Ye disebutkan, pikirannya penuh dengan bubur. Kehidupan si cantik es ini telah sepenuhnya jatuh ke tangan Kevin Ye. Racunnya terlalu dalam, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sama sekali. Analisis Lana Qin sangat logis, dan pada akhirnya, Lana Qin mulai menceritakan analisisnya.
Mia Fang sangat pintar, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Lana Qin dan bergumam, karena Kevin Ye tidak mungkin disimpan oleh orang lain, maka barang-barang di dalam tiba pasti sengaja dibuat oleh seseorang, untuk menghancurkan reputasi Kevin Ye. Dengan niat jahat seperti itu, siapa sebenarnya orang ini? Lana Qin mendengus dan tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya dan berpikir, Mia Fang sama sekali tidak memikirkan saluran yang sama. Dia masih memikirkan Kevin Ye bahkan di saat seperti ini. Baru sekarang Mia Fang menyadari Lana Qin. Ekspresinya malu dan marah, dan dia mencengkeram pinggang Lana Qin saat dia lengah. Gadis kecil, apakah kamu sudah tahu bahwa masalah ini palsu? Kamu benar-benar tidak mengingatkanku, membuatku mempermalukan diri sendiri di depannya. Mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapimu, seorang gadis yang memakan semua yang berharga baginya. Dengan itu, Mia Fang segera membidik ketiak Lana Qin, yang merupakan titik fatal Lana Qin. Melihat itu, Lana Qin langsung melompat menjauh, dan berteriak, bagaimana kau bisa menyalahkanku? Kau tidak bertanya padaku, aku salah, aku salah. Gadis kecil, kau masih berani berteriak mengeluh. Kurasa kau hanya ingin menjadi bahan tertawaan, Dua gadis cantik sekolah, si cantik gunung es Mia Fang dan si cantik boneka porselen Lana Qin, mengabaikan tatapan sekolah dan mengejar mereka untuk bermain. Tawa mereka yang seperti lonceng menarik banyak tatapan, membentuk pemandangan yang indah. Sebagai orang biasa, terlepas dari kekuatan atau daya tahan, Lana Qin bukanlah tandingannya dan dengan cepat disusul oleh Mia Fang. Mia Fang tidak peduli dengan penampilannya saat ini. Berpikir tentang bagaimana dia akan marah dan frustrasi dengan dirinya sendiri karena memiliki persahabatan yang terkutuk, Mia Fang memasukkan tangannya ke ketiak Lana Qin. Gadis kecil, mari kita lihat bagaimana kau akan berlari sekarang. Lihatlah cakar ilahi pencuri nyawaku. Lana Qin berguling ke depan dan ke belakang, masih menggoda dan menggodanya, jangan, tolong ampuni aku, Nyonya Ye, tolong ampuni aku. Mia Fang mendengus, tangannya terus menggaruk gatal Lana Qin. Tepat saat kedua saudara perempuan itu tertawa dan bermain, suara mesin mobil menderu. Dia berhenti di koridor menuju tahun kedua sekolah menengah atas. Carport BMW berwarna merah muda perlahan terbuka. Seorang gadis dengan kepala penuh rambut dan mengenakan kacamata hitam menjulurkan kepalanya. Setelah melihat-lihat sebentar, dia turun dari mobil. Kakinya yang panjang dan indah tidak kalah sedikit pun dengan Mia Fang. Dengan sangat cepat, gadis itu dengan cemas berjalan ke depan Mia Fang dan Lana Qin. Melihat seseorang datang, Mia Fang dan Lana Qin segera merapikan pakaian mereka dan menyambutnya dengan rasa ingin tahu. Gadis itu berjalan di depan Mia Fang dan Lana Qin, melepas kacamata hitamnya, dan dengan sopan bertanya, apakah kalian berdua siswa SMA No? 1. Lana Qin mengangguk, ya, benar. Si cantik, apakah kamu butuh sesuatu? Oh, izinkan aku bertanya satu hal kepadamu. Sekolahmu memiliki seorang siswa bernama Kevin Ye. Mendengar nama Kevin Ye, orang yang bertanya kepada Kevin Ye adalah si cantik lainnya. Ekspresi Lana Qin dan Mia Fang langsung menjadi aneh. Kamulah yang menatapku, dan aku menatapmu, terutama Mia Fang. Ini adalah reaksi indera keenam alami seorang gadis. Ada apa, kalian juga tidak tahu. Kalau begitu aku akan bertanya kepada yang lain. Setelah mengatakan itu, gadis itu dengan kecewa berbalik dan pergi. Lana Qin menatap punggung gadis itu dan bercanda, cek-cek, kalau mau dada, ya dada saja, kalau mau bokong saja, kalau tidak, kamu terlihat sangat cantik. Mia Fang, sepertinya pesaingmu sudah mendapatkan yang lain. Bab 138 Penguasa Wanita Memaksa Membungkuk. Nindi Sue berkeliling di kampus sekolah menengah pertama No. 1 untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menemukan lantai 6 kelas 11 milik siswa kelas 2 SMA, Kevin Ye. Cantik sekali, dia terlihat sangat asing. Cantik, kamu sepertinya bukan dari sekolah kita. Mencari seseorang. Aku bisa menunjukkan jalan. Wajah Nindi Sue seperti es, dia tidak punya muka untuk saudara-saudara babi yang berinisiatif mendekatinya, dan langsung berjalan menuju kelas 11 SMA tingkat 2 di lantai 6. Pada saat ini, tepat saat pelajaran pertama kampus sekolah menengah pertama No. 1 berakhir, koridor di luar kelas dipenuhi oleh anak laki-laki dan perempuan yang keluar untuk bernapas. Mereka berbicara dan tertawa dan tampak menikmati akhir kelas. Namun, saat seorang wanita cantik setingkat Nindi Sue tiba, dia memancarkan perasaan segar dan anggun, seolah-olah dia menonjol di antara kawanan ayam. Pandangan sebagian besar siswa laki-laki di koridor tertarik padanya. Ini tentu saja termasuk dua Zhao Longsing yang baru saja dibebaskan dari kantor instruktur.
Mereka tidak hanya mengganggu siaran sekolah, mereka bahkan tertangkap basah oleh instruktur paling ketat di sekolah, Dayang Wei. Pada akhirnya, istirahat makan siang dan kelas sore pertama dihabiskan di kantor dekan. Setelah melalui pembaptisan suara Dayang Wei yang sekeras meriam, Qiao Yu merasa telinganya akan tuli. Pada akhirnya, Dayang Wei membebaskan mereka berdua di bawah jaminan dan ulasan yang sangat tidak terhormat dan memalukan dari Qiao Yu dan Zhao Longxing. Tentu saja, ulasan 20.000 kata tidak dapat dihindari. Tuan Muda Yu, cepat lihat, wanita cantik. Zhao Longxing masih memiliki mata yang lebih tajam, dan bergegas menghampiri dengan satu tatapan. Qiao Yu kemudian mengikuti tatapan Zhao Longxing. Ketika dia melihat Nindi Sui, Qiao Yu langsung merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah meleleh. Kecantikan Nindi Sui langsung mengejutkan Qiao Yu, tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai orang yang gugup. Qiao Yu tampaknya merasa bahwa suasana hati yang tidak beruntung dari sore itu telah sepenuhnya lenyap setelah melihat Nindi Sui. Dia menatap Nindi Sui dengan tidak sopan untuk waktu yang lama, sampai dia hampir meneteskan air liur. Anak baik, gadis ini begitu cantik sehingga seolah-olah langit berguncang. Dia secantik Mia Fang dan Lana Qin. Zhao Longxing, cepat pergi dan cari tahu dari kelas mana gadis ini, mengapa kamu tidak pernah mendengarnya? Zhao Longxing tertawa, Tuan Muda Yu, saya pikir gadis ini jauh lebih cantik daripada Lin Sailing. Lebih baik kamu tidak mati karena berada di pohon. Qiao Yu mengangkat kakinya dan menendang pantat Zhao Longxing dengan keras, aku membiarkanmu menangani beberapa masalah, mengapa kau bicara omong kosong begitu? Cepat pergi. Baiklah. Zhao Longxing segera mulai berlari, dengan gembira berjalan menuju Nindi Sui. Koridor menuju lantai 6 hanya sebesar itu. Sungguh menakjubkan berjalan berdampingan dengan dua orang. Zhao Longxing, pria kuat seberat 100 kg ini menghalangi jalan, tetapi Nindi Sui tidak dapat sampai di sana dalam waktu singkat. Mengangkat kepalanya untuk melihat wajah yang membuat orang membencinya, Nindi Sui mendengus. Tepat saat dia ingin mengatakan sesuatu, dia direnggut oleh Zhao Longxing. Zhao Longxing tersenyum nakal saat dia berdiri di depan Nindi Sui. Gadis cantik, kamu kelas berapa? Aku Zhao Longxing dari kelas 2 SMA, senang bertemu denganmu. Mengenai kakek tua Zhao Longxing, wajah Nindi Sui dipenuhi dengan ketidaksenangan, auranya mendung saat dia berkata, minggir. Zhao Longxing terkejut, tetapi dengan cepat menunjukkan karakteristik wajahnya yang berkulit tebal. Dia terkekeh, cantik, jangan terlalu formal. Bagaimanapun, kita masih alumni. Aku tidak punya niat buruk. Aku hanya ingin berteman denganmu. Berteman. Nindi Sui tertawa dingin. Meskipun Nindi Sui memiliki senyum menghina di wajahnya, senyum itu sangat indah, dan membuat Zhao Longxing mabuk karenanya. Zhao Longxing yang bodoh hampir tidak dapat membedakan antara utara, selatan, timur dan barat. Namun, saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa jarum perak telah muncul di ujung jari Nindi Sui. Tiba-tiba, jari Nindi Sui bergetar, jarum perak itu melesat ke arah leher Zhao Longxing, menyebabkan seluruh tubuhnya mati rasa. Tanpa menunggu jawaban, tubuhnya kehilangan semua perasaan, dan dengan dentang, dia jatuh ke samping. Zhao Longxing masih meludahkan busa putih dari mulutnya, dan meratap dengan keras, Tuan Muda Yu, selamatkan aku, selamatkan aku. Aku tidak bisa bergerak, aku tidak bisa bergerak. Nindi Sui mendengus dingin, dan terus berjalan maju tanpa melihat ke arah Zhao Longxing. Namun, teriakan Zhao Longxing mengejutkan semua orang di sekitar, mereka semua menatap Zhao Longxing dengan rasa ingin tahu. Qiao Yu berdiri di sana dengan linglung, dan berkata di tempat, baru saja, apa yang sebenarnya terjadi? Zhao Longxing, apa yang terjadi pada Zhao Longxing? Dengan mengingat hal itu, Qiao Yu segera berlari ke sisi Zhao Longxing. Pada saat itu, di bawah sinar matahari yang bersinar, jarum perak berkedip-kedip. Sial, apa yang terjadi dengan Zhao Longxing, mengapa ada jarum panjang di lehernya? Memikirkan dua jarum perak sepanjang jari ini, Qiao Yu merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Tuan Muda Yu, selamatkan aku tidak bisa bergerak. Zhao Longxing tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon. Qiao Yu segera mengulurkan tangannya, ingin mencabut jarum dari leher Zhao Longxing. Namun, pada saat ini, suara sedingin es Nindi Sui terdengar di udara, aku menyarankanmu untuk tidak bergerak. Mendengar peringatan Nindi Sui, Qiao Yu langsung menarik tangannya, dan gemetar karena gugup. Zhao Longxing hampir menangis. Tolong. Tuan Muda Yu, kau harus menyelamatkanku. Aku tidak ingin menjadi sayur.
Tidak seorang pun akan mengira bahwa gadis cantik di depan mereka ini memiliki kemampuan yang begitu ajaib. Hanya dengan tusukan, dia membuat Zhao Longxing yang beratnya lebih dari 100 kilogram kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Memikirkan jarum perak yang menusuk tubuh mereka, semua orang merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka. Semua yang hadir adalah pelajar dan anak muda, jadi tidak ada yang mau mencoba konsekuensi mengerikan dari tindakan mereka. Oleh karena itu, semua orang menjaga jarak dari Nindi Sue, takut mereka akan membuat marah wanita cantik di depan mereka. Qiao Yu juga ketakutan. Meskipun dia tidak melakukan akupuntur, kakinya gemetar ketakutan. Memikirkan bagaimana Zhao Longxing dan dirinya sendiri masih berkomplot melawan wanita cantik ini tadi, Qiao Yu berkeringat dingin. Setelah Nindi Sue menunjukkan keterampilan akupunturnya, kekosongan segera terbentuk di sekelilingnya. Tidak ada yang berani maju, tetapi semua tatapan di koridor terfokus pada wanita cantik yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Semua orang ingin tahu apa yang sedang dilakukan gadis cantik yang tampak asing ini. Nindi Sue berdiri di pintu masuk kelas 11 SMA tahun kedua. Bergumam pada dirinya sendiri, Nindi Sue melirik ke dalam. Bagian dalam kelas tidak tahu hal-hal mengerikan apa yang baru saja terjadi di luar. Ketika mereka melihat seorang wanita cantik tergantung di dekat pintu, salah satu anak laki-laki itu langsung bersemangat dan berteriak, "Lihat, lihat. Ada wanita cantik di pintu." Benar juga, aku seharusnya mencari seseorang. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang seberuntung itu yang benar-benar mengenal wanita cantik seperti itu. Nindi Sue tidak membutuhkan siapapun untuk menyampaikan pesannya, saat dia melirik siswa kelas 11 tahun kedua, dan dengan tenang berjalan ke dalam kelas. Kelas yang awalnya kacau tiba-tiba menjadi sunyi, dan tatapan semua orang mengikuti jejak Nindi Sue. Nindi Sue berjalan lurus ke arah Kevin Ye, dan sepasang sepatu bot hitam yang indah itu berdiri tepat di depan Kevin Ye. Baru saat itulah Kevin Ye berdiri, dan dengan memiringkan kepalanya, dia tampak tidak terkejut sama sekali. Tatapan mata Nindi Sue dingin saat dia meraih lengan Kevin Ye dan berkata, "Akhirnya aku menemukanmu, ikuti aku." Tindakan Nindi Sue tampak berani di mata sekelompok siswa. Seorang gadis yang entah kenapa menyerbu ke kelas orang lain dan dengan paksa menyeret seorang anak laki-laki keluar begitu dia muncul. Sikap yang begitu berani dan tidak terkendali benar-benar tak terbayangkan di mata sekelompok siswa. Hei, hei, hei. Cantik, aku masih di kelas. Kevin Ye tidak bisa menahan diri untuk bertanya saat dia ditarik oleh Nindi Sue. Nindi Sue tidak terlalu peduli saat dia menyeret Kevin Ye dan berjalan keluar. "Pelajaran apa yang akan kamu ajarkan? Kamu harus ikut denganku hari ini karena kakekku ingin bertemu denganmu." Kevin Ye tertawa getir. Dia bisa merasakan bahwa meskipun Nindi Sue marah, dia tidak menaruh permusuhan terhadapnya. Tidak baik baginya untuk mengambil tindakan terhadap seorang gadis di depan umum, jadi dia hanya bisa membiarkan gadis itu menariknya keluar dari kelas. Dia mencari Kevin Ye lagi. Sial, bukankah ini terlalu keterlaluan? Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sudah menyeret kita ke bawah. Apakah dia mencoba menyeret kita ke bawah bersamanya? Itu hanyalah versi wanita dari seorang penguasa yang mencoba memaksa masuk. Apa yang terjadi hari ini? Pertama, ada wanita cantik di luar sekolah, lalu Mia Fang, dan sekarang ada yang lain. Yang satu lebih berani daripada yang lain. Dia tidak pernah mengira bahwa keberuntungan Ye bodoh dengan bunga persik akan begitu baik. Aku benar-benar iri, cemburu, dan benci. Kenapa bukan aku? Aku sangat tampan, mengapa tidak ada wanita cantik yang memperhatikanku? Kevin Ye ditarik keluar dari ruang kuliah oleh Nindi Sue dengan cara yang setengah wajib. Setelah keluar dari kelas, barulah Kevin Ye mengerahkan seluruh tenaganya, dan dengan lembut berusaha melepaskan diri dari lengan Nindi Sue, dan tertawa. "Aku berkata, kecantikan Sue, mari kita bicarakan sesuatu, seperti apa yang kau tarik." Nindi Sue menatap Kevin Ye dengan sungguh-sungguh, tetapi masih mengatakan kata-kata yang sama, "Kakekku ingin bertemu denganmu. Aku akan menemuimu nanti, tetapi setidaknya biarkan aku menyelesaikan kelas sore." "Mengapa kau berbicara begitu banyak omong kosong, ikutlah denganku." Nindi Sue dengan sombong mendengus, dan sekali lagi menarik lengan Kevin Ye, menariknya ke arah pintu masuk gedung. Qiao Yu melihat semua ini, dia menggertakkan giginya saat ekspresinya berubah menjadi jelek dan dengan marah berpikir dalam hatinya, "Ini Kevin Ye lagi, kenapa dia lagi? Kenapa semua gadis datang mencarinya? Aku tidak bisa menerimanya, aku tidak bisa menerimanya." Dengan pencegahan Nindi Sue, tidak ada seorang pun di paviliun yang berani mendekat dan melihat lebih dekat.
Mereka hanya bisa menyaksikan Nindi Sue menarik Kevin Ye semakin menjauh. Namun, saat ini, suara marah terdengar dari belakang Nindi Sue dan dia. Tunggu sebentar. Orang yang berbicara tidak lain adalah Qiao Yu, kekuatan kecemburuan selalu tak terbatas. Dengan langkahnya, Qiao Yu tiba di depan Nindi Sue dan Kevin Ye, dan kemarahan di matanya seperti seekor citah yang menghalangi jalan keduanya. Satu-satunya tujuan Nindi Sue saat ini adalah untuk membawa Kevin Ye pergi. Selama ada yang berani menghentikannya, dia tidak akan bersikap sopan. Melihat Qiao Yu menghalangi jalannya, sebuah jarum perak muncul di tangan Nindi Sue dan hendak menusuknya. Kevin Ye bereaksi cepat dan meraih pergelangan tangan Nindi Sue. Nindi Sue terkejut, dia ingin melawan, tetapi tidak berdaya, menyebabkan dia menatap Kevin Ye dengan tatapan aneh, penuh keterkejutan. Namun, ketika Qiao Yu melihat Nindi Sue dan Kevin Ye berpegangan tangan, dia menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Sial, pasangan ini benar-benar berani menunjukkan cinta mereka di depan tuan muda ini setelah melukai Zhao Longxing. Jika Kevin Ye tahu apa yang dipikirkan Qiao Yu saat itu, dia pasti akan memarahinya dengan marah. Qiao Yu, orang ini benar-benar menggigit tangan Lu Dongbin.